Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Terima kasih atas dukungan Anda selama ini untuk YouTube Maro Channel. Itu adalah YouTube utama kita atau YouTube pertama kita mengenai finance. Nah, ini adalah YouTube kedua kita yang membahas khusus mengenai finance. Ini adalah Maro LBF. LBF itu artinya adalah Leasing, Bank, dan Finance. Di akun YouTube ini kita akan membahas mengenai leasing, bank, dan finance, dan juga termasuk pinjol. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas pinjol, mengenai ancaman sebar data dari para debt collector. Kenapa debt collector berani sebar data? Bagaimana cara mengatasinya? Kenapa mereka ini sampai berani sebar data nasabah yang tidak bayar? Apakah alasannya hanya karena nasabah ini galbay? Tentu banyak dari teman-teman yang berpikir bahwa debt collector ini berani sebar data itu hanya karena nasabah galbay, gagal bayar. Benarkah begitu? Kan itu yang jadi pertanyaannya. Kalau itu alasannya, kenapa debt collector ini berani sebar data hanya karena nasabahnya galbay? Kenapa tidak semua yang galbay disebar datanya? Ya kan begitu kan? Kenapa hanya sebagian saja? Padahal sama-sama galbay. Sama-sama minjam di pinjol yang sama, dan sama-sama galbay di pinjol yang sama. Tapi kenapa nasabah si A datanya bisa disebar, sedangkan nasabah si B datanya tidak disebar? Contoh, seperti salah seorang teman saya. Jadi saya ada teman yang sama-sama minjol di pinjol yang sama, dan sama-sama galbay. Tapi teman saya yang si A datanya disebar, sedangkan yang si B datanya tidak disebar-sebar. Kenapa? Jawabannya adalah karena si B tidak takut datanya disebar. Justru si B ini nantangin debt collectornya. Sedangkan si A takut datanya disebar. Dan si A ini membalas WA debt collectornya dengan nada memohon. Karena dia takut datanya disebar sehingga itu membuat dia malu. Dan dia takut ke debt collector pinjolnya. Di video ini, saya akan menceritakan sedikit pengalaman tentang teman saya yang galbay ini. Jadi teman saya ini galbay di lebih dari 30 pinjol. Tapi datanya tidak pernah disebar. Karena apa? Karena teman saya ini, menurut saya ya, teman saya ini cukup unik dan cukup menarik untuk ditiru cara galbaynya. Jadi begini teman-teman, saya mau ceritakan sedikit tentang teman saya ini yang galbay di lebih dari 30 aplikasi pinjol. Dan di antara 30 aplikasi pinjol ini, 20 aplikasi pinjol yang dia pinjam itu, yang dia gagal bayarkan itu adalah pinjol ilegal. Kita tahu kalau pinjol ilegal ini sangat mudah sekali untuk menyebarkan data. Dan kita tahu bahwa para pinjol ini, andalan mereka yang paling hebat itu adalah menyebar-nyebar data. Bahkan mereka sering juga melakukannya kepada nasabah-nasabah. Tapi tidak kepada semua nasabah mereka berani untuk melakukan hal itu. Baik, dari cerita pengalaman teman saya ini nanti, teman-teman akan dapat ilmunya, akan tahu caranya dan triknya. Bagaimana supaya debt collector tidak berani sebar data, baik debt collector ilegal maupun debt collector legal. Ini real pengalaman, bukan teori-teori dan katanya-katanya. Jadi teman saya ini, saya sering dapat curhatan atau sering dapat keluhan-keluhan dari teman-teman yang bermasalah dengan pinjaman online. Termasuk juga kredit macet dari finance, bank, dan leasing. Karena mereka tahu saya bekerja di finance. Dan saya sering memberikan solusi, bahkan bantuan untuk beberapa teman yang mengalami masalah pinjaman dan kredit bermasalah. Baik, kita langsung saja ke cerita pengalaman dari teman saya tadi. Sebenarnya teman saya ini adalah anak orang berada. Jadi duit bapaknya ini banyak, duit orang tuanya ini banyak. Masalah ekonomi dia tidak masalah lah. Artinya dia punya duit yang cukup. Hanya saja dia ini anak broken home. Orang tuanya sudah pisah sejak dia masih kecil. Dia juga sebenarnya bebas mau ke rumah bapaknya, mau ke rumah mamanya. Tapi itu semua percuma karena keduanya, orang tuanya ini, mereka ini sibuk dengan tugas masing-masing, dengan bisnis masing-masing, dengan pekerjaan masing-masing. Bapaknya ini adalah pebisnis ulung. Dia punya beberapa usaha yang lumayan besar lah. Sementara mamanya ini itu adalah dokter yang sangat sibuk. Karena mamanya termasuk dokter spesialis di salah satu rumah sakit besar.
Bahkan dia memegang beberapa rumah sakit. Itulah yang membuat teman saya ini merasa diabaikan. Artinya dia kesepian setiap hari dan dia benci dengan hidupnya. Semua cara sudah dia lakukan untuk mendapatkan perhatian orang tuanya ini. Mulai dari cara yang paling jahat, artinya yang paling resela, seperti mabuk-mabukan, bikin onar, bikin masalah di sekolah ketika dia masih sekolah dulu. Bahkan dia pernah kabur dari rumah untuk beberapa hari. Dan juga dia sampai pernah memakai uang pinjol dengan harapan, ya bukan karena kekurangan duit dia memakai uang pinjol. Tapi dia hanya berharap supaya suatu saat nanti dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya dengan berbagai cara. Akan banyak pinjol yang nagih ke orang tuanya dan supaya tiap hari HP-nya banyak yang kirimin pesan. Jadi hidupnya yang sepi, dia mau diramaikan walaupun dengan cara dari para debt collector pinjol. Jadi teman-teman yang ada di grup, perlu Anda tiru ini. Jadi Anda nggak perlu takut dengan yang namanya debt collector pinjol. Lihat teman saya ini, dia tidak takut dengan debt collector pinjol. Malah terbalik, jadi debt collectornya yang takut ke dia. Dan satu lagi pesan saya sebelum kita lanjutkan cerita ini kepada teman-teman yang belum sanggup, yang belum berani untuk galbay, yang belum punya mental yang kuat untuk galbay, silakan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N. Linknya sudah saya sematkan di kolom komentar. Di grup ini kalian bisa saling berbagi satu sama lain dari teman-teman kalian yang galbay yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalian ngumpul di sini untuk saling support, saling mendukung, saling memberikan informasi satu sama lain dan saling menguatkan. Bahkan ada senior-senior galbay di grup ini yang siap selalu untuk memberikan kalian wejangan-wejangan, untuk memberikan kalian jawaban untuk semua pertanyaan kalian, bahkan keraguan kalian tentang galbay pinjol akan terjawab semua di grup ini. Oke, jadi silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita lanjut. Jadi teman saya ini sengaja meminjol, itu bukan karena teman saya ini butuh uang. Enggak, dia enggak butuh uang. Uangnya banyak kok, uang bulanannya sebulan aja sekian dikasih sama orang tuanya. Bahkan tidak habis sama dia, puluhan juta, bayangkan. Dia masih lajang, uang bulanannya sudah dikasih sekian puluh juta satu bulan, beda dari bapaknya, beda dari mamanya. Jadi dia meminjol itu hanya supaya hidupnya berwarna saja. Paling tidak adalah yang mengalihkan perhatian dia dari kesendiriannya. Dan berharap kalau pinjol ini nanti, suatu saat nanti akan sampai nelpon ke orang tuanya. Karena dia tahu pinjol ini akan nelpon ke kondar. Sengaja dia lampirkan atau dia masukkan di sana nomor telepon bapak sama mamanya sebagai kondar atau kontak darurat. Supaya pinjol ini nelpon ke teman saya ini. Dia juga pingin pinjol ini sebar data pribadi dia supaya suatu saat nanti itu juga sampai ke papa mamanya, ke orang tuanya. Dan dia berharap dengan cara itu papa mamanya akan tertarik perhatiannya sehingga akan menanyai anak ini kenapa sampai berbuat hal seperti itu. Jadi dia tidak takut ketika dia diancam oleh para debt collector pinjol, katanya datanya mau disebar. Dia bilang silakan disebar, saya justru senang data saya kalian sebar. Tapi anehnya, tidak ada satu pinjol pun yang berani untuk menyebar data si kawan kita ini. Bahkan sampai kawan kita ini menagih ke para debt collectornya itu supaya datanya segera disebarin. Tapi anehnya tidak ada yang berani karena mereka ketakutan. Mereka merasa ini nasabah kok aneh. Ketika teman saya ini ditagih, dia sengaja cuekin semua teroran, WA, SMS, teleponan, email dari para debt collector pinjolnya. Dengan maksud dan tujuan supaya debt collector ini hubungi ke kondar, yaitu papa mamanya. Bahkan dia berharap sekali supaya datanya itu disebar. Supaya itu sampai ke orang tuanya. Bila perlu debt collectornya maunya diteleponlah orang tuanya ini, kondar yang dia masukkan tadi di data dia ketika dia pengajuan. Tapi itu nggak pernah terjadi. Itu datanya nggak pernah disebar, orang tuanya nggak pernah ditelepon. Anda tahu kenapa? Kalau saya berpendapat atau saya tangkap dari cerita pengalaman si kawan kita ini, debt collector ini sebenarnya takut dengan cara teman kita ini merespon ancaman sebar data dari debt collectornya. Mereka merasa aneh, ada sesuatu hal yang aneh nih di nasabah ini. Jadi debt collectornya ini malah menghindar. Malah debt collectornya ini seperti merasa gimana gitu ya. Ketika kawan kita ini meminta, bahkan dia menelepon debt collectornya ini, mana kapan data saya disebar? Jadi seperti itulah ya. Kenapa kok belum disebar juga? Nah, inilah menurut para debt collector ini yang aneh. Dan menurut saya inilah yang menarik. Kok malah terbalik? Yang lain takut datanya diedit-edit lalu disebarkan. Bahkan takut kalau sampai ditelepon ke kondar. Nah, kalau teman saya ini terbalik.
Malah teman saya ini menelponi para debt collectornya supaya datanya segera disebar dan kondarnya segera ditelepon. Tapi malah para debt collectornya ini nyuekin. Mereka malah nge-reject atau menghapus mungkin WA atau SMS-an dari teman saya ini karena dia rajin juga nelponin para debt collector ini dan kemudian ngirimin WA atau SMS menanyakan kapan data saya disebar, apakah kontak darurat saya sudah ditelepon. Jadi dia minta supaya datanya disebarkan. Malah mungkin debt collectornya merasa takut dan ngeri untuk menyebar data kawan ini. Jadi dia malah minta sebar data. Orang takut sebar data, dia malah minta sebar data. Jadi menurut saya, dengan cara respon dan kelakuan dari teman kita ini, debt collectornya ini jadi kena mental. Debt collectornya jadi merasa aneh, merasa takut. Tentu saja karena menurut debt collector pinjol ilegal atau pinjol legal, nasabah ini aneh. Beda dari nasabah-nasabah yang lain. Jadi kebingungan orang-orangnya ini atau para debt collectornya ini ya. Bahkan mereka ketakutan. Mereka malah bertanya, siapa sih kawan ini? Kok sampai dia malah menyuruh kita nyebar-nyebar data? Malah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu hal yang di luar nalar? Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah, ini mungkin perlu Anda tiru. Maksudnya di situ yang perlu Anda tiru adalah keberaniannya. Dia tidak takut kepada para debt collector. Justru dia nantangin para debt collectornya. Jadi sebenarnya debt collector itu penakut. Mereka takut kepada Anda. Galaknya mereka itu hanya berlaku untuk nasabah-nasabah yang lemah, nasabah yang takut. Tapi untuk nasabah yang berani, apalagi nasabah yang sampai berani menantang, apalagi nasabahnya yang nelponin mereka untuk nyuruh nyebar data, untuk nyuruh mereka nelpon ke kondar, itu sesuatu hal yang aneh menurut para debt collectornya. Coba Anda di posisi para debt collectornya. Aneh nggak menurut Anda, ya kan? Jadi para debt collector ini akan takut dengan nasabah yang seperti ini. Apalagi kalau nasabahnya tahu peraturan dan aturan tentang dunia perbankan. Mereka tahu tentang hukum hutang piutang. Jadi debt collectornya akan mati kutu. Karena sebenarnya debt collector ini, mereka ini hanya di setting-setting keberaniannya dari kantor. Mereka ini hanya dibuat-buat, sok-sok berani. Jadi intinya, supaya data Anda tidak disebar, supaya kondar Anda tidak ditelepon, Anda harus berani. Jangan takut. Justru, kalau Anda takut, maka mereka malah akan senang. Berarti Anda takut, berarti Anda lemah, berarti Anda bisa diancam-ancam. Tapi kalau Anda berani, mereka tidak akan berani. Sebar data Anda, nelpon ke kondar, mereka tidak akan berani itu. Itu teman-teman yang perlu kalian tiru dari cerita teman kita ini. Ini fakta, kejadian nyata. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman cerita mengenai teman kita ini yang sebenarnya dia bukan mau bertujuan minjol tapi hanya untuk mencari perhatian dari orang tuanya dengan cara berharap bahwa datanya akan disebar dan orang tuanya akan ditelepon oleh para debt collector sebagai kontak darurat. Tapi itu tidak terjadi karena para debt collector ini ternyata malah takut, malah ngeri kepada teman kita ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Semangat galbay. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.